Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bung Wira. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk menerapkan fungsi if. Oke, di dalam sebuah lembar kerja Excel itu disediakan beberapa fitur rumus. Yang kemarin itu adalah lookup dan lookup. Oke, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gunanya fungsi if. Oke, langsung saja guys. Di sini saya sudah mempunyai sebuah lembar kerja ya. Di sini saya sudah memiliki lembar kerja peserta ujian kursus komputer ya. Ini ceritanya saja. Dan saya ingin statusnya ini otomatis ya, apakah dia lulus atau tidak lulus, dengan acuan nilai jika 51 sampai 100 lulus dan jika 0 sampai 50 tidak lulus. Nah, di sini kita bisa menerapkan fungsi if. Oke, langsung saja ya. Kita terapkan sama dengan if buka kurung, kita masukkan nilainya 80, kemudian titik koma. Jika betul, maaf, if 80, kemudian jika dia di atas atau sama dengan 51, maka titik koma ini sama dengan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Oke. Tutup kurung. Gitu aja, guys. Oke, di sini saya akan menerapkannya ya. Sebelum kita terapkan ke semuanya ya, kita kunci dulu guys di sininya ya, teman-teman. Kita kunci dulu fungsi nih. Nih, kita kunci menggunakan dolar ya, supaya angkanya tidak berubah ketika kita tarik. Kita kunci dulu. Oke, sip. Di sini semuanya sudah ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi belum saya tarik nih, sebenarnya tinggal tarik gini aja ya, sama aja nih. Oke. Sudah lulus, tidak lulus, lulus dan jika ini kita ubah ya, yang 80 ini kita ubah jadi tidak lulus, misalnya 45 nilai, maka dia otomatis berubah menjadi tidak lulus. Itulah fungsi dasar dari nilai if. Jika benar, maka ini. Jadi ini seperti sebuah logika matematika ya, teman-teman. Cuman ini masih fungsi dasar ya dari sebuah if. Sebenarnya ini masih ada kelemahan. Di mana kelemahannya dia hanya membaca, kita lihat di sini rumusnya, saya jelaskan ya rumusnya ya. If ini dalam arti bahasa Indonesia kan jika. Jika nilai 45 ini lebih dari atau sama dengan nilai 51, maka titik koma ini diartikan maka ya. Maka tampilkan lulus. Jika tidak, maka tampilkan tidak lulus. Nah, di sini saya bilang masih ada yang harus diperbaiki. Cuman kalau saya harus memperbaikinya panjang ya waktunya ya. Di sini tidak ada batasan nilai. Nah, di sini tidak ada batasan nilai di mana jika 51 ke atas atau 51 atau sama dengan 51 atau kau ke atas ya. Maksudnya itu lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Jika saya isi di sini kelemahannya ya, guys. Jika saya isi di sini 105, kan tidak ada tuh nilainya 105. Maka dia tetap dianggap lulus. Nah, disinilah tidak ada fungsi untuk sebenarnya ada fungsinya buat menetapkan batasan atas dan batasan bawah ya. Tapi di sini saya tidak terangkan karena supaya tidak memotong waktu juga. Yang penting tahunya jika fungsi if ini sama dengan, saya jelaskan lagi ya. Fungsi if sama dengan if buka kurung, logikanya ya. Misalnya logika 50
sama dengan lebih dari atau sama dengan 51, maka tampilkan lulus. Jika tidak, titik koma lagi, maka tampilkan tidak lulus. Tutup kurung. Oke, ya tidak lulus. Karena memang nilainya 50 ya, ini. Nah, ini E5 ini 50. Jika tidak sesuai dengan logika yang kita minta, maka dia akan mengambil bagian yang value if false. Oke ya. Jika benar, maka value if true. Jadi logikanya ini di sini ya, teman-teman. Ini logikanya di sini jika betul dan di sini jika salah. Oke, sampai di sini dulu rumus tentang if ya. Ke depan saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang lain. Apabila kurang jelas, maka silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel Bung Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.